Oke guys, kembali lagi pada channel saya. Jadi pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita itu mempelajari bahasa PHP ya guys. Oke, selanjutnya kita melihat slide yang akan kita pelajari. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membuat kontrol alur dan array. Nah, di hari kedua ini yang kita pelajari itu dengan judul kontrol alur dan array. Materi yang akan kita pelajari pada video kali ini ialah operator logika dan perbandingan. Kemudian struktur kontrol, kemudian perulangan, lalu yang terakhir ialah array. Nah, ini adalah struktur folder pada day kedua, hari yang kedua. Lalu ini berupa codingannya dari if else, switch PHP, loop for while, array numerik, array asosiatif, dan tantangan diskon. Nah, jadi kita akan mempelajari 6 codingan ini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita pelajari pada video kali ini. Oke, kita mulai ke tahap yang pertama ya. Nah, pada tahap yang pertama kita harus masuk ke file manager kita terlebih dahulu. Pada Explorer kita ya. Kemudian kita ke disk PC. Ke Windows SSD yang ini. Kemudian kita cari SAM. Jangan lupa kita download SAM terlebih dahulu ya, XAMPP. Kalian bisa downloadnya di Google dan juga di Chrome dan juga di website apa namanya, website yang lain. Gunakan yang lain selain Google dan Chrome. Kemudian kita cari htdocs. Nah, pas kita masuk htdocs, kita membuat file. Nah, karena kemarin saya sudah tahu cara buat filenya, saya sudah membuatnya, maka saya bakal langsung ke file yang sudah saya buat ya. Nah, ini kan file yang D1 ya. Kita bakal buat baru lagi file yang D2. Langsung aja kita buat sini, klik kanan, kemudian new, folder, tulis D. Oke. Setelah itu kita bakal openin terminal dan ketik code spasi titik lalu enter. Oke. Yes, I trust the authors. Nah, maka kita akan diarahkan ke aplikasi VS Code ya, seperti biasa. Oke, kita langsung mulai tahapnya. Oke, kita masuk ke pembelajaran tahap yang pertama. Kita pelajari itu adalah tentang if else ya, seperti ini. Nah, jadi else itu seperti apa kita yang bisa dikatakan ya. Jadi jika nilai itu, kalau saya yang pahamin ya, jika nilai itu di atas sama dengan 80 ya, maka nilai kamu itu di atas sama dengan ya. Kalau sama dengan itu hilang, kita tuh ngambil itu ini nggak dari 80-nya, tapi di 81 ke atas. Nah, jika
Kalau ada sama dengannya, kita ngambil dari 80-nya. Jadi, jika nilai kamu di atas 80 atas, maka nilai kamu A. Seterusnya juga gitu di bawahnya nih. Jika nilai kamu, jika variabel nilai di atas sama dengan lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 70, maka nilai kamu B. Jadi 70 sampai 80. Nah, kalau variabel nilai apa 60 lebih dari sama dengan 60 sampai 70, itu nilai kamu C. Tapi di sini kalau dari bawah dari 0 sampai 60 nih, kan kita tidak ngasih formatnya ini ya, sampai 60, maka nilai kamu B. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat hasil kita ini di Chrome ya, yang sudah kita tahu. Jadi kita Chrome aja, ke Chrome, kita cari localhost. Nah, terus nama folder kalian, nama folder saya nih di latihan. Kita bakal langsung ke sini, page ini, ya kan? Ya, hari yang kedua ya. Hari kedua kita langsung kliknya hari kedua, terus cari if else. Nah, karena saya tadi nulis format ini 75. Nah, tadi kan apa? B itu ketika 60, B itu dia 70 sampai 80. Nah, nah kamu B. Nah, karena saya tadi naik 75 di sini, maka saya dapatnya B. Nah, ini 75. 75 termasuk dari di atas dari 70. Nah, kita bisa ganti kok di sini. Nah, andaikan jika kita nilainya 100 deh. Pastinya berubah kita di sininya. Karena kamu A. Dan begitu seterusnya. Jika nilai kamu ini 40, 10. Jangan lupa di save ya setelah dari ini ya. Modding. Let's fresh jadi D. Nah, jadi itu kawan-kawan ya. Pakai itu cukup aja. Nah, ini adalah hasil dari dengan if else ya. Jadi kalian bisa mengikuti caranya di sini ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang keduanya. Oke, sekarang jadi tahap yang kedua kita akan belajar namanya switch. Switch ini lebih mudah dari else yang tadi ya. Kita lanjutnya langsung masuk ke VS Code-nya. Switch. Nah, ini ya codingannya, kalian bisa lihat dulu. Jadi switch ini cuman ganti format datanya doang. Kalau tadi kan yang buat dari if kan itu dari ini ya, cuman bisa dari angka, jadi lebih dari. Nah, itu bisa pakai if else. Kalau switch itu udah nggak bisa, ada cuma pakai apa, tipe data yang string doang. Nah, seperti ini nih yang ada apa, teks dan dengan tanda petik. Ini variabel hari sama dengan Rabu. Nah, ini data-datanya yang kita ambil di sini doang. Nah, jadi case itu sama dengan if. Jika maksudnya tuh case itu kasus itu pada hari Senin, maka itu adalah hari ini hari Senin. Jadi keadaan ini adalah Selasa, maka hari Selasa. Seterusnya default hari ini tidak valid. Tuh. Kita bisa misalkan sini kan Rabu, kita coba cek ya di Chrome, di switch.php. Nah, di Rabu karena eh, apa tadi, nah sini karena saya hari variabel harinya saya tulisnya hari Rabu, maka saya buat ini keluarnya hari ini hari Rabu. Nah, kita bisa ganti kok, kan kita sekarang hari Minggu, kan otomatis yang di website pasti bakal ganti jadi hari Minggu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, intinya switch PHP itu cuma bisa ganti dari format yang tipe datanya
Tipe datanya itu adalah yang string. Ini lebih gampang dari else ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, pada yang ketiga kali ya, tahap yang ketiga kali ini kita bakal belajar namanya loop for while. Apa itu loop for while? Seperti dari kata namanya. Jadi kita tuh bakal namanya ngelooping alias apa bahasanya perulangan ya perulangan. Ngulang-ulang terus dari kata-kata itu misalnya ulang. Nah, looping kita tuh bisa menggunakan dengan dua cara ya kawan-kawan. Bisa looping dengan for juga bisa dengan while. Nah, caranya seperti ini ya. Kita bisa nah, jadi satu. Nah, jadi variabel i dengan satu dan nah, baru kita jika variabel i eh, lebih kurang sama dengan dari 10 kan ditambah tambah dua kali. Ini, ini apa keadaannya ya ketika ini ketika satu itu lebih kurang dari sama dengan 10 maka diapain nah ini wajib harus ada ininya kalau nggak ini bakal error bakal ngeblank kita coba ya ya kita coba lihat dulu nah, ya, ke for while nah ini kan tadi kan saya nyuruh sampai 10 ya selebih jadi kita tuh bisa jadinya lebih lah misalkan 100 itu juga bakal jadi 100 jadi dibatasi sama juga dengan while kan beda ini apa cara codingannya doang ini tuh cuman while tuh lebih fleksibel dia seperti ini itu kita tuh bakal perulangan dari kata ini kita bebas kok bisa namanya nggak perulangan kan hmm, kita pakai ini save dulu lihat waktu baru berubah nanti yang ke 10 itu kawan-kawan ya nah, dan juga kalau for each itu mengambil data ya kawan-kawan jadi ini data nih data buah data di sini ada banyak ada puisi jeruk mangga headset mouse kita main lagi kok bisa banyak misalkan main di sini baju nah for each-nya buah sama dengan sebagai item nah yang disuruhnya di sini keadaannya ialah saya beli sebuah ini saya beli item ini maka di sini jadinya ini saya beli ini karena kan saya tambah satu pasti ini nambah satu lagi tunggu ya kawan sepertinya oh kita mau keluar ya dulu ya emang cuma sampai 5 jadi kurang tahu coba dulu ya oh jadi bukan di control save kalau nggak salah ya save ini dan coba ah tadi lupa di control save jadi gitu tadi mau ambil sebuah data dari sini saya beli ini bisa ganti juga kok di sini saya memiliki
Itu. Oke. Hmm. Mungkin sampai untuk yang ketiga ini kita ada sini dulu ya. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Jadi gitu ya kawan. Jadi di yang ketiga ini kita belajar barang looping sama for each. For each ini mengambil sebuah data looping ya seperti namanya pengulangan terus. Oh ya, apa sebabnya jika kita menghapus yang ini, SI plus plus dan juga plus plus. Nah, ini bakal formatnya bakal rusak ya. Coba sini. Save sini dan boom. Dan itu nggak akan habis-habis. Kalian cuma mau cobain ke bawah terus ini bakal error pokoknya nih. Sampai bawah nih. Set. Nah, no. Ini nih guys ya. Naik lagi deh. Ini bakal terus-terusan ya infinity ini. Nggak habis-habis tuh. Jadi gitu itu pentingnya apa? Pentingnya ada tambahan ini nih keadaan ini keadaan jadinya. Jadi dia tuh bingung gitu pastinya mau baca yang mana ini maksudnya suruh ngapain. Jadi perintahnya tuh ini ditambah plus plus sama yang atas juga gitu kalau dihapus bakal error ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, pada kali ini kita bakal mempelajari namanya array numerik. Dari yang kita tadi belajar looping, kita sekarang belajar array numerik. Array numerik, oke. Sini aja. Numerik. Nah, ini sama aja ya. Kita tuh ngambil data dari sebuah ini, kemudian kita pengen naruh daftar baru lagi. Maksudnya gimana? Coba kita lihat dulu di home ya. Array numerik. Nah, hasilnya kan dari data ini kan, apel, jeruk, mangga, pisang doang. Cuman kita menambahin lagi adanya apel. Nah, jadi itu berurut ya. Apel nomor 0, jeruknya 1, mangga nih 2, pisangnya 3, nomor ketiga. Nah, yang kita ambil adalah nomor 0 dan 1 dari tes pengusaha BR ini sebagai apa namanya? Seperti ngasih data apa data lagi apa? Ini nih, bloknya ini nih. BR ini sebagai buat ngasih bloknya dia aja. Andaikan nggak ada ini, ntar jadi numpuk dia. Ini nih. Nah, kita refresh. Nah, jadi numpuk. Itu bikin kayak bloknya buat jadiin tepatnya apelnya itu. Pada ini, nah, saya ada. Oke, masuk ke dua yang pengeluaran. Nah, dari mungkin itu aja ya kalau arah numerik, kalau arah numerik, insya Allah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke tahap yang berikutnya. Berikutnya adalah arah asosiatif. Coba itu asosiatif. Jadi ini lebih, insya Allah gampang dipahami juga ini. Itu cuma memindahi sebuah data doang ya. Seperti ini. Kita lihat langsung di flash outputnya. Nah, variabel mahasiswa. Nah, ini adalah jadi gini, ini nama, umur, dan jurusan itu sebagai kunci. Dan Periuta 20 programmer itu adalah value-nya, hasilnya, value dari kunci itu. Jadi nama itu Ryuta, umur itu 20, jurusan programmer, jadi kuncinya itu kunci ini value, ini kunci ini value. Nah, jadi kita tuh dalam kalian kita cuman nulis cara kerja itu kita cuman nulis kuncinya doang. Ini ada nih value-nya mahasiswa. Tentu saya mahasiswa ini kuncinya ini namanya nama dia nih dia udah nulis ini value nya ini value nya ini belum value ini maaf maaf sorry ini kita cuma nulis kuncinya doang
sisanya bakal keluar di website yang static. Nah, kita kan tulis cuma buat cuma ini orang nama titik dua, nah baru nih sininya antara ketik mahasiswa nama terus namanya dia tuh bakal keluar jadi dan gitu ya kayak di area asosiatif itu bisa dibilang perpindahan data gitu dari yang seperti ini karena dia kalau ada kunci ini ada kunci ya kuncinya terus sudah ada value-nya ini maka otomatis keluarnya di website seperti ini. Nah, seperti ya teman-teman ya. Nah ini mungkin ya ini mungkin adalah tahap yang terakhir ya. Yang slide yang terakhir tuh ini tantangan dan diskon ini merupakan eh, evaluasinya maksudnya eh, gabungan dari semua ini bakal jadi seperti ini jadi itu jadi sebagai apa nggak semuanya juga sih jadi ini sebagai evaluasi jadi pembelajaran jadi itu penerapan penerapan dari mempelajari apa namanya bahasa PHP ini dari array dan apa namanya alur kontrol alur array seperti ini penerapannya ya. Ya, jadi di sini ada belanja orang apa value apa namanya variabel belanja sama dengan dia beli Indomie secara 3.000 telur secara 2.000 kopi 15.000 gula 5.000. Nah apa variabel total sama dengan 0. Nah di for each nah di sini di for each belanja sebagai item sama dengan harga seperti ini sama dengan ini. Nah di sini dia mulai kodenya sistem rupiah number format harga seperti ini gitu ya dan total belanja. Nah jika total harga lebih banyak dari 20.000 maka dia mendapatkan diskon 10%. Nah diskon karena total kali 0,1 0,1 itu adalah 10%. Total setelah diskon sama dengan total dikurangi diskon 10%. Itu jadi total setelah diskon sama dengan nambah format juga. Nah waktu itu ya kalau jika lebih dari 20.000 ya kan kita bisa lihat di ini nih kalau kalian kurang paham total belanja. Nah, seperti ini nih total belanja RP number formatnya 25.000 maka mendapatkan diskon 10%. Maka tadi yang tadi itu mendapatkan diskon 10%. Maka total setelah maka total dikurangi diskon 10%. Jadi total setelah diskon ada 2.500 gitu kan. Jadi segitu ya kawan-kawan. Nah ini udah pakai di sini cuman if else ya if else dan juga for each. Kalau buat switch tidak boleh pakai di sini dan juga numerik tidak pakai asosiatif juga tidak pakai sama looping saya tidak pakai di sini. Nah itu aja mungkin ya yang bisa disampaikan. Hmm, apa nah, jadi variabel di PHP itu cepat bisa dirubah dan jika ingin membuat variabel yang tidak dirubah bisa jadi di PHP yaitu dengan menggunakan konstan jadi konstan adalah tempat menyimpan dan tidak ya for information ya variabel di PHP bersifat bisa dirubah bersifat fleksibel bisa dirubah itu. Dan jika ingin membuat variabel yang tidak dirubah bisa juga di PHP yaitu dengan cara menggunakan konstan. Jadi konstan adalah tempat menyimpan data jadi itu sebagai wadah penyimpan data yang tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Untuk membuatkannya, kita bisa menggunakan function define. Biar tahu untuk konstan, kita menggunakan uppercase yaitu huruf besar. Kalau konstan yang sama, maka dia akan error. Dan
Nol adalah variabel tanpa nilai. Ibaratnya variabel itu gelas. Dan nilai air itu maka nol adalah gelas tanpa air. Jadi penggunaan itu saat ingin menghapus data yang ada pada variabel bisa pakai nol untuk mengosongkan variabel. Untuk buat data nol kita bisa pakai kata kunci nol. Untuk mengetik data itu nol tidak bisa menggunakan function yaitu is underscore nol. Jika menggunakan function is underscore nol untuk variabel yang tidak ada maka akan jadi di error. Selain mengubah menjadi nol, kita juga bisa menghapus sebuah variabel menggunakan function unset. Namun jika sudah terhapus jika tidak bisa diakses bahkan is underscore nol pun error. Ketika coba akses agar lebih aman, kita gunakan function iset untuk cek apakah sebuah variabel ada ada tidak nol. Penggunaannya juga cukup sederhana. Jika ingin menggosokkan kita pakai nol dan jika ingin menghapus data kita pakai unset. Nah, untuk pengecekan nol kita bisa gunakan is underscore nol dan untuk melihat datanya ada dan tidak nol kita bisa pakai iset. Nah, dan juga array. Array adalah data yang berisi kosong atau banyak daya. Di PHP, array bersihkan data dengan jenis yang beda. PHP itu data yang dimasukkan bebas, mau masukkan string boleh, integer boleh, yang lain boleh. Tidak seperti di Java atau di C. Artinya, kita sangat bisa menambahkan data ke array sebanyak-banyaknya. Panjang array adalah 10 dan indeksnya ada 10 dan dimulai dari 0. Oke, mungkin itu aja bisa saya beri informasi ya. Jadi ada informasi tambahan ya. Eh, Simpulannya, jadi kita pada hari ini mempelajari kontrol arrow dan array. Itu dan dari awal kita belajar if else yang itu belajar membanding-bandingkan ya jika hasil ini maka ini jika hasil ini maka ini dan juga di switch kita memindahkan sebuah data dari ini jadi kita ketika pakai ketika hari Senin maka masuknya hari ini hari Senin. Nah, kalian juga bisa ganti tulisan website ini nih. Nah, switch itu hanya bisa untuk string. Kalau di if else hanya bisa untuk yang apa namanya ini namanya integer. Nah, loop ini buat pengulang-ulangan kata, array numerik, pemindahan data, nah, array asosiatif juga sama. Bedanya kalau ini ter, ter, apa, terperinci, terdata ada 0, 1 dan 2. Nah, nah seperti itu. Sedangkan dan yang ini eh, prakteknya, penerapannya. Kayak gitu sih. Nah, semoga kalian bisa paham apa yang eh, apa yang bisa saya jabarkan dan saya ajarkan dan semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin itu saya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita bakal ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.